Shalom dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar SIB City Light Church KL dan begitu juga kepada rakan-rakan yang baru mengikuti ibadah raya secara talian pada hari ini. Apa khabar anda yang di Kuala Lumpur? Dan bagaimana pula dengan anda yang di luar Kuala Lumpur? Kami berdoa agar anda dalam keadaan yang sihat dan selamat walau di manapun anda berada pada saat ini. Tanpa kita sedari, hari ini sudah bergendak memasuki hari yang ke-40 Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan sejak 18 Mac lalu. Bersyukur kepada Tuhan kerana status COVID-19 yang dicatatkan beberapa hari lepas telah menunjukkan kadar kesembuhan yang tinggi dan penambahan kes baharu juga semakin berkurang. Namun, kita perlu berada dalam keadaan sentiasa terkawal sehingga tempoh penamatan PKP diumumkan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, Persekutuan Doa Korporat yang diadakan pada setiap hari Rabu telah pun beralih ke platform Zoom sepanjang PKP ini dan akan bermula pada jam 8 malam. Namun, sebelum itu pastikan anda telah membuat turun aplikasi Zoom pada telefon pintar atau komputer anda. Oleh itu, marilah kita sama-sama berkumpul dalam persekutuan doa ini. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh berhubung terus admin gereja Brother Ronnie di talian 010-545-4212. Seterusnya, mari kita sama-sama persiapkan diri berdoa sebelum masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di syurga atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan dan nafas yang baru pada hari ini. Kami juga bersyukur kerana Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara maya bersama dengan keluarga dan rakan-rakan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Engkau mempersiapkan setiap hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang penuh sukacita kerana kami tahu Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan layak diagungkan. Tuhan, kami juga berdoa Engkau membuka hati dan fikiran kami supaya kami fokus dalam mendengar firman-Mu seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini doa kami Bapa Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua, mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia-Nya, penyertaan-Nya, dan berkat-Nya yang telah Dia berikan kepada kita sepanjang minggu ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai bagi Dia, karena kasih-Nya Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan seru nama Yesus, Puji dan serukan nama Yesus,
Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dengan hati yang bersyukur kita sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kami pada hari ini. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berada di dalam hadirat Engkau. Mau belajar dan menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada pada waktu ini. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam acara ibadah melalui streaming. Kita berterima kasih kepada tim media yang bertungkus lumus menyediakan, menjayakan acara ibadah kita melalui streaming. Terima kasih untuk usaha kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usahamu. Dan hari ini saudara kekasih, masuk hari yang ke-40. Ya, kita berada di bawah perintah kawalan pergerakan PKP. Dan kita bersyukur karena kita masih memiliki kekuatan untuk menempuhi hari-hari yang sangat mencabar itu. Kita bersyukur karena walaupun ada di antara kita yang mungkin berada dalam keadaan tertekan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus dapat memampukan kita, dapat memampukan kita lalui hari-hari yang mencabar ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya. Injil Yohanes 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca bahagian ini. Saudara boleh melihat Alkitab masing-masing dan mengikuti pembacaan ini. Yohanes 15 ayat 1 berkata, tulisan tebal di atas pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih, sebelum kita membahas sedikit bahagian firman ini, saya mau memimpin kita berdoa ya. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk mendengar kebenaran firman ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Kami yakin Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu ini adalah perkataan Allah sendiri, perkataan Allah yang hidup, yang benar, yang berkuasa, yang tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan hingga hari ini. Firman-Mu tetap sama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan pada waktu kami mendengar kebenaran ini. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan mengambil tempat di hati kami. Bahkan kebenaran-Mu ya Tuhan mengubah hidup kami.
membentuk hidup kami, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita akan membahas satu topik, yaitu akrab dengan Yesus. Ya, akrab dengan Yesus. Akrab berarti hubungan yang dekat. Ya, intimacy with God dalam bahasa Inggrisnya. Dan akrab berkata tentang kedekatan. Ya, hubungan yang sangat dekat. Itulah artinya saudaraku akrab. Akrab dengan Yesus, apa maksudnya saudaraku? Supaya kita dapat memiliki hal-hal yang baru yang datang daripada Yesus sendiri. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini kita sudah mengerti bahwa ini adalah pengajaran yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ya, dia sendiri berkata bahwa apa yang penting dalam hidup murid-muridnya adalah mereka harus memiliki kedekatan, akrab dengan Yesus Kristus sendiri. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali firman Tuhan itu, di mana dalam ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat merupakan ayat kunci kita, dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku, merujuk kepada Yesus Kristus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat berbuah. Ini yang Yesus tekankan. Pada waktu murid-muridnya, mereka tidak akrab, tidak tinggal di dalam Yesus, mereka tidak berhasil. Berbuah di sana itu berkata tentang berhasil, keberhasilan dalam hidup. Saudara kekasih, dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan Yesus di sana, ya, Yesus katakan di sana, akulah pokok anggur yang benar. Itu adalah merujuk ataupun Yesus menggambarkan dirinya sendiri adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur yang benar. Hanya dengan berpaut kepada Yesus saja ada kehidupan. Itu maksudnya, ada kehidupan karena dia sendiri adalah sumber kehidupan itu. Berarti saudaraku, setiap ranting yang dikatakan di sana, ranting itu tidak dapat berbuah sendiri kalau ranting itu tidak melekat pada pohon anggur itu. Saudara, adalah suatu keajaiban. Kalau ada ranting, kemudian ranting itu dia berbuah, dan tanpa ada pokok, itu mungkin itu ranting ajaib. Ya. Tapi Yesus di sini dia tekankan bahwa dia adalah pokok anggur itu. Ranting-ranting itu adalah gambaran murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya, seperti dalam ayat yang keempat tadi yang telah kita baca, harus melekat, harus tinggal di dalam dia. Barulah murid-muridnya dapat berhasil. Saudara kekasih dalam Tuhan,
mengapa Yesus membawa perumpamaan ini kepada murid-muridnya? Dan mengapa Yesus membawa contoh ini kepada murid-muridnya? Sebenarnya saudaraku, ini adalah hal yang Yesus sudah ketahui, bahwa apa yang ada pada manusia itu dia sudah tahu. Kemampuannya dan segala sesuatu yang ada pada dirinya, dia sudah tahu semuanya, saudaraku. Itu sebabnya Yesus memberi perumpamaan ini kepada murid-muridnya supaya mereka tetap di dalam dia. Nah, saudara kekasih, kita melihat ada dua macam ranting yang Yesus tekankan di dalam bahagian ini. Ya, ada dua macam ranting. Nah, ranting yang pertama itu adalah ranting yang berbuah. Dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, yang pertama ranting yang berbuah. Nah, ranting yang berbuah itu adalah menunjukkan orang yang hidup. Ya, ranting yang tidak berbuah. Yang pertama, orang yang hidup tanpa iman terhadap Yesus dan tidak lagi memiliki hubungan kasih yang tulus dengan Yesus. Itulah ranting yang tidak berbuah. Gambaran daripada orang yang hidup tanpa iman. Kemudian, ranting yang tidak berbuah itu adalah gambaran hubungan dengan Yesus sudah renggang. Ya, sudah renggang. Gambar ranting yang sudah tidak berbuah itu adalah gambaran hubungan manusia yang sudah renggang dengan Yesus Kristus. Apabila hubungan itu sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi, saudaraku? Ranting itu akan perlahan-lahan menunjukkan kematian, saudaraku. Karena ranting itu dia berpaut kepada pohon itu, supaya ranting itu, saudaraku, dapat menghasilkan buah. Ranting yang tidak berbuah juga akibatnya apa? Itu akan dipotong, itu akan dibuang. Berarti hubungan kita sudah tidak ada lagi. Ranting-ranting itu dipotong oleh Allah Bapa. Sangat menyedihkan, saudaraku. Kalau kehidupan kita sudah terpisah daripada Allah, sudah tidak ada lagi maknanya kita hidup, saudara. Karena kehidupan kita hanya bersumberkan daripada Allah sendiri. Sumber kehidupan kita, maksud saya di sana, saudara. Kemudian ranting yang tidak berbuah juga itu akan terpisah dari sumber, tidak lagi tinggal di dalam Kristus. Ranting itu sudah tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi fungsinya kalau dia tidak melekat pada pohon itu. Saudara, itulah ranting yang pertama yang kita lihat. Kemudian kita lihat ranting yang seterusnya, yang kedua, yaitu hubungan ranting yang berbuah. Ya, yang kedua, ranting yang berbuah itu adalah hubungan yang hidup dan konsisten dengan Yesus, dan hasil keintiman dengan Yesus akan nampak daripada pribadi tersebut. Nah, inilah orang yang dikatakan hidup bergaul erat dengan Yesus. Erat dengan Yesus. Kehidupannya menunjukkan sesuatu yang hidup. Dia mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada dirinya. Kenapa? Karena keintimannya dengan Yesus nampak, saudaraku. Ya. Kemudian ranting yang berbuah itu juga adalah
ranting yang dikatakan ranting inilah di mana Allah Bapa akan bersihkan supaya menjadi makin lebat buahnya. Puji Tuhan. Saudara, pada waktu kita berbuah, pada waktu kita menghasilkan buah, kita terus dibersihkan oleh Allah Bapa. Puji Tuhan. Ranting yang berbuah itu juga adalah buah itu menunjukkan apa? Tabiat kehidupan kekristenan yang berkualiti, yang sentiasa memuliakan Tuhan. Itu berkata tentang perubahan, pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Pada saat murid-muridnya, saudaraku, mengalami pembaharuan, mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan, mereka mengalami sesuatu yang baru dalam hidup mereka, mengalami sesuatu yang selalu baru dalam hidup mereka. Bahkan mereka juga menjadi pribadi yang berhasil dalam pelayanan Tuhan. Dalam hidup mereka sentiasa membawa impact yang besar untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itulah yang dikatakan ranting yang berbuah. Inilah yang Tuhan rindukan. Inilah yang Tuhan inginkan buat setiap orang-orang yang cinta Yesus. Supaya dia sentiasa melekat pada pohon anggur yang benar itu, Yesus Kristus sendiri, saudara. Supaya hidupnya dapat menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, inilah orang yang erat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Dia akan selalu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa indahnya pada waktu kita memiliki hidup yang erat dengan Tuhan. Kita dapat merasakan, bukan hanya sekedar merasakan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar dua perkara yang berkaitan dengan erat dengan Yesus, ya, erat dengan Yesus. Yang pertama itu adalah orang yang erat dengan Yesus adalah orang yang sentiasa mematuhi kehendak Kristus. Dalam ayat 4 yang telah kita baca sebentar tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti orang yang erat dengan Yesus ini, saudaraku, adalah orang yang senantiasa mematuhi kehendak Kristus. Setiap orang mau diberkati, ya, setiap orang mau mengalami kehidupan yang selalu diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita pribadi yang mematuhi kehendak Kristus dalam hidup kita? Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang mematuhi kehendak Kristus dalam hidupnya. Dikatakan mematuhi kehendak Kristus dalam hidupnya itu adalah berkata tentang setia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal memelihara firman Allah dalam hati, dalam pikiran, dan menjadikan itu sebagai panduan, menjadikan itu sebagai petunjuk, ya, petunjuk supaya kita bertindak bijaksana. Inilah ciri-ciri orang yang erat dengan Tuhan. Dia mematuhi firman Tuhan itu dalam arti kata apa? Dia memelihara firman Tuhan itu terus-menerus dalam hidupnya, saudara. Saudara, untuk kita
dapat mengerti setiap firman, ya, untuk kita menghafal setiap firman dalam hidup kita. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang mudah bagi kita. Tetapi yang Yesus tuntut kepada kita adalah apa? Kita harus menjadi pribadi yang memelihara firman Allah itu dalam hati kita. Memelihara firman Tuhan itu melalui pikiran kita. Yang paling penting, saudaraku, menjadikan itu sebagai petunjuk dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita berhadapan dengan dunia yang begitu banyak tarikan-tarikan. Dunia yang begitu mencabar hidup kita pada hari ini. Begitu banyak kesukaran yang kita hadapi, yang kita lalui. Bagaimana kita dapat berhadapan dengan keadaan itu? Bagaimana kita dapat bertahan dengan godaan itu? Pada minggu yang lepas kita juga belajar. Pada waktu kita berpegang kepada firman Tuhan, kita dapat bertahan berhadapan dengan godaan setan dalam hidup kita, godaan iblis dalam hidup kita. Hari ini, saudaraku, firman Tuhan juga mengajar kita supaya kita menjadi pribadi yang menjadikan firman itu sebagai pegangan, petunjuk dalam hidup kita, supaya kita tetap bertahan dalam iman percaya kita. Inilah orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang patuh terhadap kebenaran firman itu, saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah yang terjadi, saudaraku. Waktu firman itu menjadi bahagian dalam hidup kita, mendarah daging dalam hidup kita, firman itu akan memberi kekuatan peneguhan bagi kita, saudara kekasih. Setiap melaksanakan tanggung jawab berarti kita memelihara kebiasaan persekutuan yang erat bersama Yesus, supaya sentiasa dikuatkan olehnya. Kita sentiasa menjaga persekutuan yang erat dengan Yesus. Persekutuan yang erat itu berkata tentang apa, saudaraku? Sesuatu yang sangat basic dalam hidup kita setiap hari. Doa, ya, doa pagi. Itu sesuatu yang sangat basic. Sebelum tidur ada doanya, ya. Waktu kita bangun ada doanya. Itulah caranya, saudaraku, kita memelihara persekutuan yang erat dengan Yesus, saudara. Bukan hanya doa, bagaimana dengan firman? Apakah kita menjadi pribadi yang rindu membaca firman Tuhan dalam hidup kita? Karena dikatakan pada waktu firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, firman itu berkata tentang siapa? Yesus sendiri, saudaraku. Firman itu berkata tentang kebenaran yang akan membuahkan hasil dalam hidup kita. Melalui cinta akan firman, saudaraku, itulah artinya, saudaraku, kita memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu ibadah minggu kita mendengar firman, kita berdoa, bukan hanya itu. Tapi kita sentiasa menjadikan doa firman itu sebagai gaya hidup kita setiap hari, saudara. Karena sebelum ini kita mendengar firman bahwa iblis itu, dia sentiasa mengawal kita, mengawasi pergerakan kita setiap menit, saudara. Di mana kelemahan kita,
dia akan menewaskan kita. Tapi ketika kita menjaga persekutuan kita erat dengan Tuhan, saudara, kita menjadi pribadi yang selalu bahkan senantiasa dikuatkan oleh Yesus sendiri. Kemudian senantiasa mematuhi kehendak Kristus, berarti kita memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu membersih hidup kita. Bagaimana firman Tuhan membersih kehidupan kita? Pada waktu pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar, saudaraku, firman Tuhan, kebenaran itu masuk membersihkan pikiran kita. Pada saat hati kita menyimpan sesuatu yang salah, yang tidak benar, saudaraku, firman Tuhan datang dalam hati kita dan membersihkan hati kita supaya hati kita selalu benar di hadapan Tuhan. Itulah, saudaraku, orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia memelihara kebersihan hidupnya. Setiap saat, saudaraku, hal-hal yang coba mencemarkan hidup kita datang dan datang dan datang, saudaraku. Itu tidak pernah berakhir. Tapi orang yang sentiasa memelihara kebersihan hidupnya, saudaraku, dikatakan oleh firman, dia mendapat perkenanan Tuhan Yesus sendiri. Nah, hal seterusnya, saudaraku, apa yang kita lihat tentang orang yang punya hubungan yang erat dengan Yesus, yang kedua, yang terakhir, saudaraku, ada kemajuan dalam pertumbuhan iman. Ya, ada kemajuan. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah banyak, Yesus katakan kita adalah murid-murid Yesus. Berarti orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan ini, dia ada kemajuan dalam pertumbuhan iman. Jangan sampai, saudaraku, kita sudah bertahun-tahun sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang yang percaya, tetapi tidak ada progres pertumbuhan iman. Tapi orang yang erat dengan Tuhan, dia memiliki kemajuan dalam pertumbuhan imannya. Dalam arti kata, saudaraku, ada kemajuan di dalam kehidupan doa kita. Nah, itu adalah salah satu buahnya. Apa yang dikatakan ayat yang ke-7, kita kembali melihat ayat yang ke-7 lagi, saudaraku, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa sajalah. Itu menandakan, saudaraku, bahwa kita memiliki kemajuan dalam doa kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah menandakan orang yang erat dengan Tuhan, dia punya kemajuan dalam pertumbuhan imannya. Ada kemajuan dalam pertumbuhan imannya dalam arti kata dia menyaksikan karunia ilahi. Ya, menyaksikan karunia ilahi yang telah ditunjukkannya pada saat kita bertobat. Bukan hanya, saudaraku, waktu kita bertobat, kita hanya mengalami karunia ilahi itu, kasih karunia itu pada waktu itu. Bukan. Maksudnya, saudaraku, bagaimana kasih yang telah memimpin kita kepada satu pertobatan, membawa kita melihat kehidupan yang kekal. Itulah yang Yesus inginkan, supaya kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Bagaimana kita dapat melakukannya? Hanya ketika kita hidup erat dengan Yesus Kristus, saudaraku. Ada kemajuan iman, berarti sentiasa membawa kesaksian yang membangun iman orang lain sesuai dengan kebajikan-kebajikan rohani
seperti yang disebut yaitu buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Saya mau baca ayat ini. Galatia pasal 5 ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah yang dikatakan, saudaraku, orang yang erat dengan Tuhan adalah orang yang memiliki kemajuan dalam pertumbuhan iman. Coba saudaraku, kita periksa hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita punya iman sejak kita percaya kepada Yesus sampai saat ini? Apakah ada progres pertumbuhan yang berlaku dalam hidup kita? Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi, ketika kita tetap berada di dalam kebenaran itu, saudaraku, hal ini terjadi. Buah roh ini bermunculan dari hidup kita. Inilah yang Yesus inginkan. Pada waktu kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hal ini yang perlu kita taburkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, firman yang sangat indah yang mengajar kita bagaimana kita mempraktekkan kebenaran ini selama kita berada dalam situasi yang ada sekarang, saudara. Di mana pada waktu kita berada di dalam Dia, kita mampu melakukan kebenaran ini dalam hidup kita. Yang terakhir dikatakan Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Hanya berpaut padanya dan memiliki hubungan erat dengan Yesus saja, kita berhasil dan dapat berdiri teguh di dalam iman percaya kita kepadanya. Puji Tuhan, saudara kekasih. Kita yakin pada waktu kita memiliki hubungan erat dengan Dia, pasti kita dapat kekuatan yang selalu baru di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini akan menguatkan, meneguhkan iman jemaat sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih untuk setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman. Kami yakin Tuhan bahwa kebenaran yang kami dengar pada hari ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang kudus. Oleh itu Bapa di sorga, kiranya setiap pribadi yang mendengar kebenaran-Mu ini Tuhan dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Dalam kami menghadapi keadaan, situasi yang berlaku pada saat ini Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam waktu-waktu yang sukar, yang susah ini Tuhan, kami dapat harungi semuanya Tuhan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Diberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang sempat mendengar firman pada hari ini, agar kami terus dikuatkan, diteguhkan
oleh kebenaran-Mu Bapa di surga. Berkati juga Bapa di surga anak-anak Tuhan pada hari ini yang mengulurkan tangannya memberi pemberian mereka di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan apapun yang cara yang kami lakukan, kami yakin setiap pemberian kami hari ini Tuhan akan menjadi dupa yang bau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan iman, yang memberi dengan cinta kasih-Nya kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan melipat gandakan berkat-Mu buat orang-orang yang memberi dengan iman, yang memberi dengan kasih-Nya kepadamu Bapa di surga. Kami yakin Tuhan, Engkau akan menyediakan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk pendengaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Devi atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Mengenai pemungutan wang persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh membuat kiriman ke akaun gereja kita melalui aplikasi bank sedia ada. Seperti yang tertera pada skrin Anda, nombor akaun public bank gereja kita ialah 313-643-4041 atas nama Sidang Injil Borneo, Brickfields. Setelah selesai, Anda dikehendaki untuk memaklumkan dan menghantar slip transaksi kepada bendahara gereja kita iaitu Sis Margaret di talian 013-202-6494. Sekian saja ibadah raya kita pada hari ini. Jika anda mengalami sebarang kesulitan dan memerlukan sokongan doa, anda boleh berhubung dengan gembala gereja kita iaitu Pastor David atau para elders seperti yang tertera pada skrin ataupun mana-mana pemimpin yang anda kenal. Anda juga boleh menghubungi kami melalui laman Facebook SIB City Light Church KL. Pastikan anda sentiasa mematuhi garis panduan kesihatan dan keselamatan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ini adalah sebagai tanda sokongan dan usaha kita dalam membantu frontliner menangani COVID-19. Pesanan kami, amalkan gaya hidup yang sihat dengan pemakanan yang seimbang, lakukan senaman fizikal untuk kecerdasan tubuh, dan yang paling penting, tetaplah berdoa kerana doa orang benar besar kuasanya. Selamat berhujung minggu, jumpa lagi minggu depan dan Tuhan memberkati.